Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sebelum kita lanjut materinya, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan memberikan kita pemahaman. Amin. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran 2 mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna dan sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mengamalkannya. Semoga Ananda bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda mempercayai adanya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasulnya. Ananda menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkan kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasulnya. Ananda memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci. Yang ketiga ya. Kita langsung ke materinya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman ketiga. Kata kitab berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu kataba yaktubu yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai buku. Pengertian dari kitab Allah atau kitabullah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada para utusannya yang berisi petuah, nasihat, hukum, syariat, hikmah, perintah, dan larangan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat karena kitab-kitab Allah adalah petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku,
guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu suhuf. Suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Dia sama wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, tetapi dia berbentuk lembaran. Dia tidak dibukukan seperti kitab-kitab. Itu ya, sedikit tentang suhuf. Yang pertama, kitab yang akan kita bahas nanti adalah kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Pesan-pesan yang termuat dalam kitab Taurat sebagai berikut. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, mensucikan hari Sabtu. Larangan menyembah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, membunuh sesama manusia, membuat dan menyembah patung berhala, mencuri, berbuat zina, menjadi saksi palsu. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur atau Mazmur maupun Paskah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pegangan Bani Israel dengan bahasa Kipti. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya adalah 1. Doa-doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Zikir-zikir sehari-hari. 3. Nasihat hidup yang baik. 4. Menyeru kepada ketauhidan. 5. Tidak berisi syariat. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab ini dikenal dengan Bible maupun Alkitab untuk Bani Israel dan berbahasa Suryani. Kandungan dari kitab Injil sebagai berikut. Yang pertama, seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbaiki sebagian hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai. 3. Ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerakusan dunia. 4. Berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Injil. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai bahwa awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Pada saat itu usia beliau genap 40 tahun.
Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, menggunakan bahasa Arab dan diturunkan di Jazirah Arab, tepatnya 17 Ramadan 610 Masehi. Secara umum berisikan tentang iman, Islam, ihsan, serta bermacam-macam hukum dan meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memiliki nama lain seperti Az-Zikru, Al-Furqan, Al-Bayan, dan Al-Huda. Al-Quran terdiri dari 14 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama tentang akidah. Akidah ini kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada di dalam rukun iman dan kepercayaan akan hal-hal gaib seperti kita percaya kepada adanya jin, malaikat, alam akhirat, surga, dan neraka. Yang kedua tentang akhlakul karimah, tentang budi pekerti yang mulia. Jadi di dalam Al-Quran juga diajarkan tentang budi pekerti. 3. Tarik sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran dan hikmah. Banyak kan cerita kisah-kisah Nabi yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu kita ambil pelajarannya dan hikmahnya. Yang keempat, ubudiyah, cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ada perintah sholat, perintah berwudu, berkurban gitu ya. 5. Syariat, undang-undang secara menyeluruh berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. 6. Muamalah adalah hubungan antar manusia. Al-Quran disebut sebagai penyempurna kitab sebelumnya, jadi pada dasarnya isi kandungan Al-Quran dan kitab sebelumnya yaitu tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. C. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Contoh ajaran terpuji, yang pertama ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat, kita berdoa. Yang kedua ajaran terpuji kepada sesama manusia, kita bersalaman kalau bertemu, kita menolong teman yang terjatuh atau yang terkena musibah. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, kita memelihara ayam, memberi ayam makan, kita memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik. Ajaran terpuji kepada diri sendiri, kita membersihkan diri, merawat diri. Contoh di situ adalah memotong kuku, kita berhias sebelum berangkat sekolah. Itu salah satu contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Hikmah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan agama. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Yang keenam, menenteramkan hati manusia. Yang ketujuh, pedoman untuk menentukan suatu perkara. Jadi itu materi kita hari ini. Silakan kerjakan latihannya setelah menyimak materi tadi. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar.
Apa yang dimaksud dengan kitabullah? Sebutkan 4 kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nama rasul yang menerimanya, yang diutus untuk menyampaikan kitabnya. Ketiga, sebutkan secara garis besar kandungan kitab Al-Quran. Tadi ada beberapa, silakan disebutkan. 4, sebutkan 4 contoh kitab Allah Subhanahu wa taala yang membawa ajaran terpuji, petunjuk berperilaku. Tadi contohnya sudah Ibu jelaskan. Kalau kita kepada Allah bagaimana kita sholat, berdoa dan lain sebagainya, tadi ada gambarnya sekalian. Kelima, sebutkan 3 hikmah mengimani kitab-kitab Allah. Oke, itu saja latihan kita hari ini. Materi kita selesai. Silakan membaca doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan jangan lupa like, komentar nama lengkapnya supaya Ibu tahu siapa saja yang sudah menyimak materi Ibu. Subscribe bagi yang belum. Dan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.